Jamil bin Wahab. Beliau ini yang tadi dibilang bahwa beliau ini ke Malaysia dan masuk tahanan di penjara dari umur 20 tahunan. Dan sekarang umur 63. Artinya 43 tahun dalam penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah perjalanan hidup Bapak Jamil viral di media sosial Indonesia dan Malaysia. Bapak Jamil ini adalah salah satu seorang warga negara Indonesia yang berada di tahanan Malaysia paling lama, 43 tahun lamanya, dan sekarang Bapak Jamil dibebaskan dan bisa menghirup udara segar di kampung halamannya. Dan alhamdulillah beliau sudah sampai kampung halaman dan kisahnya memang sungguh sangat terharu. Sesampai di kampung halamannya, adik kandung Bapak Jamil ini sampai lupa dan tidak mengenalinya, dikira orang lain. Dan setelah tahu bahwa itu adalah abangnya, maka adik daripada Pak Jamil ini langsung memeluknya. Seperti apa Pak Jamil ketika sudah berada di kampung halamannya di Lombok. Kita lihat video berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Jamil sudah sampai ke kampung halamannya Boneluwu Utara. Ini di daerah Lombok ya, NTB. Dan sempat keluarga beliau ini mengira Bapak Jamil sudah meninggal. Dan tak disangka ternyata Bapak Jamil pulang ke kampung halaman. Bahkan adik kandungnya sempat tidak kenal ya, dikira orang lain, dan ternyata langsung tahu bahwa itu abangnya, langsung dipeluk. Seperti inilah suasana Bapak Jamil ketika berada di kampung halaman. Masya Allah, saya pun sangat sedih dan terharu. Kita sendiri bisa membayangkan 43 tahun tidak pernah melihat dunia luar seperti apa, dan sekarang alhamdulillah diberi ampunan oleh Duli Yang Mulia Sultan Johor. Dan alhamdulillah kepulangan beliau ini juga dibantu oleh salah satu artis daripada Indonesia, Bang Uya Kuya. Jadi kasus Bapak Jamil ini adalah kasus penggunaan senjata api di waktu masih mudanya ya. Jadi semoga video ini bisa menjadi pengajaran untuk kita semua. Dan alhamdulillah sekarang beliau akan merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarganya di kampung halaman NTB, Nusa Tenggara Barat, Lombok, Indonesia. Dan buat sahabatku, pelajaran penting, jangan sampai kita bertindak kriminal dan kejahatan. Penjara mengubah hidup Bapak Jamil menjadi insan yang luar biasa, di mana beliau ini hanya terfokus untuk beribadah dan untuk mencari bekal hidup di akhirat nanti. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabatku semua. Bukan hanya saja Bapak Jamil yang dibantu oleh Abang Kuya untuk dipulangkan, namun ada juga beberapa kasus TKI yang bermasalah di Malaysia. Memang banyak sekali sahabat-sahabat daripada Indonesia sering terkena tipuan oleh rayuan para pengobrol janji untuk dijanjikan bekerja di negara orang dengan gaji yang sangat lumayan. Nah, di video kali ini saya juga akan bahas kupas tuntas kenapa sih ramai sekali warga daripada Indonesia yang tertipu oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Buat sahabatku semua, untuk saat ini jika ingin bekerja ke luar negara tidak memakai agen, melainkan harus mendaftarkan diri ke PT-PT yang ada di Indonesia yang resmi memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke luar negara. Sebenarnya saya tidak mau membahas video ini terlalu sering ya, karena saya pun juga mau bagaimana lagi kalau tidak saya bahas, nantinya saya pun juga takut para teman-teman juga tertipu lagi. Padahal di video saya yang lama saya sudah bahas sekali ya cara menjadi TKI, bagaimana cara kita agar tidak ditipu oleh calo atau agen yang tidak bertanggung jawab. Namun semuanya itu seperti seakan tidak berguna. Jadi buat sahabatku semua, tolonglah dengarkan ucapan saya, dengarkan ocehan saya. Kalau di luar negeri atau di luar negara tidak ingin bernasib sial, tidak ingin terlantar, jangan mudah tertipu oleh iming-iming para calo yang sengaja mereka hanya mencari keuntungan, dan bahkan mereka ini adalah penjahat yang tidak bermanusiawi. Biasanya calo-calo ini berkeliling ke kampung-kampung ya, dan mereka mencari mangsa, dan sasarannya adalah seorang ibu-ibu, seorang perempuan.
Dan setelah dapat mangsa, mereka akan diberangkatkan dengan hanya bermodalkan paspor saja. Tentunya hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi. Dan buat para teman-teman yang ada di Indonesia maupun dimanapun berada, tolong sebarluaskan video ini agar tidak ada lagi korban tenaga kerja Indonesia yang terlantar di negara orang. Kasihan ya ibu kalian atau mungkin kakak kalian atau mungkin saudara-saudara kalian takutnya tertipu lagi. Karena video saya ini sudah banyak sekali membahas tentang tenaga kerja Indonesia. Kalau mau pergi ke negara orang, jangan sampai mudah tertipu dengan iming-iming janji gaji yang puluhan juta. Bahkan mulut saya sampai berbuih-buih, sampai berbusa-busa untuk menjelaskan jangan sampai kita tertipu daya oleh para rayuan setan yang berjalan. Bang, setan yang berjalan itu apa sih? Setan yang berjalan itu adalah seorang manusia yang suka memberi bujuk rayuan, tapi itu hanyalah tipuan belaka demi untuk mendapat keuntungan semata-mata. Untuk bekerja di negara orang ini, prosesnya juga agak sulit. Tidak hanya berbekal paspor saja langsung berangkat. Kalau berbekal paspor saja langsung berangkat, maka itu Anda harus batalkan, ya kan? Jadi jangan sampai berbekal paspor saja terus diajak ke luar negara untuk bekerja. Jangan mau. Kalau berbekal paspor saja ke negara orang, itu namanya melancong. Jangan sampai melencong. Nanti kalau melencong, akhirnya di negara orang bisa terlantar. Tolong ucapan saya ini didengarkan, disebarluaskan ke seluruh Indonesia, agar para teman-teman dan sahabat tidak jadi korban oleh para agen-agen atau para calo-calo yang tidak bertanggung jawab. Dan berikut ini ada sebuah cuplikan video daripada channel Abang Uya Kuya. Jadi buat sahabatku, kalau mau lihat video lengkapnya silakan kunjungi channelnya Uya Kuya TV. Di sini saya hanya mengambil beberapa potongannya saja untuk saya jadikan bahan. Jadi buat sahabat-sahabatku, mari kita lihat videonya. Keluh kesah seorang TKI tenaga kerja wanita Indonesia yang ditipu oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab di Malaysia. Bahkan banyak sekali jumlahnya, hingga ratusan bahkan sampai ribuan. Tentunya hal seperti ini tidak bisa dipandang remeh. Semoga pemerintah Indonesia juga semakin lebih ketat untuk memerangi calo-calo yang memberangkatkan tenaga kerja Indonesia secara ilegal. Dan ini adalah tugas kita bersama. Sebarluaskan video ini supaya menjadi pengingat para sahabat-sahabatku semua. Mari kita lihat video daripada cuplikan Abang Uya Kuya TV. Mau pulang Kangen sama suami? sama anak juga, sama mama juga. Masya Allah, sampai punya anak melahirkan di Malaysia. Iya. Biaya melahirkan pun dari kamu, dari mama. Biaya melahirkan kiriman dari kampung. Utang berapa kamu? Apa? Dan itu pun berhutang. Ya, dapat salam miliki senjata api. Karena kasus senjata api. Dan Bapak Jamil ini Malaysia karena dan kasus masuk senjata tahanan api ya. penjara dari umur 20 tahunan. Dan sekarang umur 63. Alhamdulillah. Dari dengan umur mendapat 20 tahun penghormatan sudah raja. di penjara. Ibu kenapa dulu pasti akhirnya terlantar di pinggir jalan, Bu? Sebab tak itu rumah tak ada bayar, diusir terus, terpaksa kita tidur bawah jambatan. Dan ini pesan penting buat para suami-suami. Tolong didengarkan, kupingnya dibuka lebar-lebar. Jika istri kalian ingin bekerja di negara orang, pastikan cek terlebih dahulu positif atau negatif, hamil atau tidak. Jadi jangan seenaknya saja langsung kamu beri izin untuk pergi kerja ke negara orang. Saya tidak mau terima alasan apapun. Jadi kalau punya istri, ya kan, mau minta izin bekerja ke negara orang, cek terlebih dahulu. Bayangkan betapa sedihnya, betapa susahnya istrimu melahirkan tanpa ada suami di sampingnya. Ini tolong didengarkan para suami-suami, kisah sedih seorang tenaga kerja wanita Indonesia yang ada di Malaysia sampai hamil punya anak. Bayangkan betapa nasibnya mereka di negara orang.
Saya pun sampai tak habis pikir ya, sampai segitunya. Semoga video ini benar-benar didengarkan oleh sahabat-sahabatku daripada Indonesia. Dan terima kasih banyak juga buat Mas Uya Kuya TV yang telah sudi menolong sahabat kita juga daripada Indonesia yang mengalami masalah di Malaysia karena akibat ulah para agen-agen dan para calo-calo ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sering disebut calo, tapi kalau di Malaysia sering disebut agent. Dan terima kasih banyak atas berkat bantuan Mas Uya Kuya TV, mereka bisa pulang. Dan tentunya Mas Uya Kuya TV ini juga terbatas kemampuannya ya, tidak bisa semuanya langsung dipulangkan. Dan harap-harap pemerintah juga bisa melihat video ini agar masalah ini terselesaikan. Jujur saya sangat sedih sekali melihat kasus-kasus seperti ini akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi buat sahabatku yang daripada Indonesia, tolonglah jangan mudah tertipu oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab, oleh iming-iming yang seakan-akan menjanjikan surga, tapi pada akhirnya hanyalah neraka belaka. Dan semoga video ini memberi pelajaran kita semua dan untuk tetap selalu berhati-hati dan waspada. Jadi untuk menjadi seorang tenaga kerja ke negara orang itu tidaklah mudah. Perlu syarat, tidak hanya bermodal paspor saja. Kalau bermodal paspor saja terus diajak untuk bekerja ke negara orang, baik dimanapun negaranya, jangan sampai mau. Bahkan ada seorang kakak ya, sampai melahirkan di Malaysia, dan biaya pun dari kampung halamannya dikirim ke Malaysia. Dan tentunya kisah seperti ini sangat miris dan tragis ya. Dan buat para suami, tolong lihat video ini ya, didengarkan baik-baik. Jika mungkin istrimu lagi hamil, jangan sampai boleh berangkat kerja ke negara orang. Menurut info yang saya dapat, suami daripada kakak ini tidak tahu kalau istrinya ini sedang hamil dan berangkat kerja ke negara Malaysia. Waduh, mas, kok gimana sih? Masa sampai nggak tahu istrinya lagi hamil? Waduh, masa ya lupa semalam baru tidur bersama? Kok sampai lupa? Kenapa nggak dicek terlebih dahulu ya kan? Baiknya dicek terlebih dahulu, positif atau negatif. Kalau positif, ya jangan sampai diperbolehkan, jangan sampai diizinkan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, cukup sampai di sini videonya. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabatku semua. Jadi banyak sekali lah kasus-kasus para tenaga kerja wanita Indonesia yang mengalami nasib kurang baik di negara Malaysia. Semoga mereka dipermudahkan urusannya dan semoga mereka dalam keadaan baik-baik saja. Dan semoga video ini bermanfaat untuk sahabatku semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan biasanya kalau habis lebaran, biasanya kan banyak sekali orang mencari pekerjaan. Tentunya video ini disebarluaskan agar tidak ada yang tertipu lagi. Cukup sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.